Sebelumnya pernah diketahui perselisihan antara Ketua KPU dan Sekretaris KPU Kabupaten Nabire bermula terjadi pada 24 Juni 2024 di kantor KPU Kabupaten Nabire. Ketua KPU Nabire Sarlota Neci, Marta Wartanoy menjelaskan bahwa awal permasalahan adalah ketika dirinya resmi dilantik pada 30 Desember 2023 yang kemudian kembali melaksanakan tugas pada 3 Januari 2024. Pada awal bulan pertama, Sarlota menganggap setiap keputusan yang diambilnya selalu diambil alih oleh pihak Sekretaris Saverius Tebai. Saverius dianggap mengambil keputusan tanpa adanya pihak komisioner melakukan pleno terlebih dahulu. Bukan hanya itu, Sarlota menerangkan jika setiap adanya pleno yang dilakukan dan terdapat hasil pleno yang disampaikan oleh Kasubag kepada sekretaris tidak dilaksanakan dengan baik, termasuk dengan kegiatan-kegiatan yang harusnya diketahui oleh komisioner untuk undangan rapat pun seringkali terlambat diketahui. Sarlota juga menyampaikan terkait dengan sekretaris KPU yang tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya, sekretaris terkesan cuek dan sering tak hadir pada rapat pleno. Dan masih banyak hal lagi yang seperti saya ini diskriminasi begitu sama beliau. Setiap apa yang harus saya putuskan dia selalu tidak jalankan gitu. Nah, puncaknya itu di tanggal 24 itu. 24 itu sebelum satu minggunya sebelum itu saya sudah minta ke Kasubag Keuangan. Tolong dilihat di kita punya DIPA untuk pers itu berapa. Supaya kita pers mana yang kita pakai, karena banyak surat yang sudah masuk untuk minta kerjasama dengan kita tapi nilainya besar-besar. Makanya saya minta untuk dilihat supaya memang waktu itu saya dengan ibu dari TVRI bicara. Ibu bilang kan, ibu dong mau berapa nanti kita lihat karena yang kita ajukan semua besar, jadi nanti lihat di DIPA dulu. Sarlota mengaku akibat dari perselisihan tersebut, keadaan sempat memanas dan mengakibatkan terjadinya pemukulan oleh Sekretaris KPU Saverius Tebai ketika Ketua KPU mendatangi Saverius ke dalam ruangannya. Sementara itu Nuraida Duwila selaku Ketua LBH APIK Provinsi Papua yang juga kuasa hukum Ketua KPU Nabire mengaku telah membuat pengaduan kepada Polda Papua dan telah melakukan visum atas perilaku pemukulan yang dilakukan oleh Sekretaris KPU Nabire. Dan atas arahan Reskrim Polda Papua saat ini, kasusnya telah dimasukkan menjadi laporan pengaduan. Kami perlu melihat situasi dan kondisi yang di sana seperti apa. Kebetulan Ibu ada kegiatan di Jayapura lalu menghubungi kami LBH APIK Jayapura. Kami dengan teman-teman akan akhirnya menandatangani surat kuasa dengan Ibu tertanggal 1 Juli. Jadi kami tidak membuat laporan polisi, tapi kami melakukan pengaduan dulu. Itu atas saran dari penyidik. Jadi kami memang sudah ke Polda Papua, pada saat itu Ibu Hermawati yang mendampingi Ibu Ketua langsung dengan teman-teman yang lain. Kami sudah ke Polda Papua, berdiskusi dengan penyidik, mereka sampaikan kalau bisa dibuat dalam surat pengaduan saja dulu. Nanti setelah ini mereka akan melihat, kan melakukan penyelidikan dulu seperti apa. Tapi kalau terkait dengan bukti, yaitu visum, Ibu sudah visum, sudah dilakukan visum, cuma kan itu penyidik yang nanti akan ambil kalau proses ini berjalan seperti itu. Jadi kalau disampaikan bahwa maksudnya Ibu yang memukul dia, ya, tapi dia menghindar, tidak kena, kan itu versi Ibu kan. Tapi bukti pemukulan dia ada yang terlihat di wajah Ibu, seperti itu. Dan itu sudah dilakukan visum. Nah, sudah kami bikin laporan pengaduan, sudah masuk tertanggal, pengaduan kami itu tertanggal 19 Juli. Sudah masuk, kami tinggal tunggu nanti kalau memang dipanggil untuk klarifikasi, pasti kan ya Ibu, kalau Ibu tidak bisa hadir ada kami
Tapi kalau harus seandainya ini dia berlanjut, maka akan menjadi laporan polisi karena buktinya ada. Gitu. Sementara itu Hermawatika, kuasa hukum Ketua KPU Nabire mengatakan, sebagai seorang sekretaris, harusnya yang bersangkutan tahu tupoksi tugasnya dan jangan mengintervensi kerja Ketua KPU dalam hal ini sebagai atasannya. Kalau sekretaris yang dia tidak sinkron karena dia tidak memahami fungsi dia sebagai sekretaris di KPU. Karena karena fungsi kesekretariatan adalah mendukung kerja-kerja komisioner. Dia sebagai ketua pengguna anggaran bukan sebagai pengambil keputusan kerja penyelenggaraan gitu. Karena dia melakukan tugas dia sebagai sekretaris itu berdasarkan pleno KPU sesuai dengan tahapan yang sudah dibuat oleh KPU gitu. Karena anggaran-anggaran itu memang dia yang keluarkan, dia yang bertanggung jawab gitu. Jadi dia tidak boleh memutuskan sendiri dan mengeksekusi sendiri tanpa berkoordinasi minimal atau melaksanakan apa yang sudah diplenokan oleh komisioner. Dari Jayapura, Papua, Yesi Iriani, Jaya TV mengabarkan.